Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirat jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati SMP Al Musinin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah berkat kudrah dan qudrat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah wa taala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita pada hari ini diterima Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kekhilafan, kealpaan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah berikan lagi kesembuhan, dan kesembuhan itu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi diberikan kesulitan, dirundung berbagai masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan, diberikan jalan keluar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha apapun usahanya dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan banyak rizkinya, banyak pembelinya, banyak konsumennya, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya anak, lagi mesantren, lagi sekolah, lagi thalabul ilmi, lagi kuliah, benar Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak yang soleh soleha berguna bagi agama bangsa, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya dirundung hutang dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Yang belum punya pasangan dari Allah Subhanahu wa taala didatangkan, dimudahkan, didatangkan hamba-hamba yang terbaik, soleh soleha oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengarungi keluarga, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya anak dari Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah, didatangkan amanah berupa anak, sehingga anak itu bisa lebih meningkatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi hamil, lagi ngandung dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam lahirannya, diberikan kelancaran, disehatkan bayi yang dikandung dan ibunya, dimudahkan lahirannya, dilancarkan, sehatkan, banyak rizki, jadikan anak yang soleh soleha, berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lihat kitabnya, faslun, ini fasal, alladzi yalzamu, alladzi yang yalzamu misti kepada orang yang masih hidup,
kepada orang yang masih hidup, lil mayiti, untuk orang mayit. Apa? Ada berapa? Arba'u khisolin, ada 4 hal. Ada 4 kewajiban bagi orang yang masih hidup kepada mayit. Ingat, semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernapas, setiap makhluk yang hidup pasti akan menemui ajalannya. Ada saatnya datang, ada saatnya kembali. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini dilahirkan, kita terbentuk dari tanah dan hidup di atas tanah, dan akan kembali dipendam di dalam tanah. Makanya apa? Hidup jangan sombong. Lagi punya harta jangan sombong. Lagi punya jabatan jangan sombong. Lagi punya ilmu jangan sombong. Lagi kuat jangan sombong. Lagi sehat jangan sombong. Lagi diberikan kemudahan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada satu saatnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikatul maut datang, tidak ada yang bisa menyogoknya. Tidak bisa disogok dengan uang, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan ilmu, tidak bisa. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan hidup ini untuk sebaik mungkin. Gunakan hidup ini untuk senantiasa berbuat baik, beramal saleh, senantiasa mendekatkan diri kita, mencari bekal kita untuk kembali ke zat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kitab ini bahwa ada kewajiban bagi orang yang hidup kepada mayit, itu ada 4 bagian. Ada 4 kewajiban. Apa? 1 gosluhu, 1 adalah memandikannya. Maka wajib kalau ada mayit dimandikannya. Siapa yang itu? Saudaranya, keluarganya, anaknya, paman bibinya, kakak adiknya yang berhak memandikannya. Mesti itu dimandikan. Itu 1. Yang kedua, watakfinuhu, selesai dimandikan dan dikafani. Dan ingat ini juga nih, kita bermacam-macam baju kita, bermacam-macam perhiasan kita, dari warna A sampai warna Z, dan kita pada intinya, pada endingnya, pada akhirnya kita hanya dibungkus dengan kain yang putih, kain yang 15.000 harganya, yang 20.000 harganya, baju yang ratusan ribu, jutaan ribu pun ditinggalkan, tidak dibawa, tidak dipakai untuk menyelimuti kita. Hanya kain kafan yang putih untuk menyelimuti seorang mayit. Jangan sombong. Jangan sombong. Berbuat kebaiklah, beramal solehlah, bertakarublah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimandikan, sudah dikafani, wassolatu alaihi, dan mensolatinya mayit itu, mensolati mayit, disolatkan, wadafnuhu, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, sudah disolati. Kemudian keempat, wadafnuhu, dikuburnya. Itulah harga diri seorang manusia. Tidak ada apa-apanya. Waktu kaya dia diubung, dibawa, dipuja-puja. Kau udah miskin kan? Punya jabatan, dipuja-puja ini. Kau udah gak ada apa-apanya. Malahan diinjak-injak kuburannya itu. Na'udzubillah subhanallah. Sebab itulah kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
cepatlah kita kembali ke zat Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kembali ke zat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, kalau kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Jamaatul Muslimin wal Muslimat, santriwan santriwati SMPT Al Muslimin, mungkin itu kajian hari ini, malam ini, dan bermanfaat buat kita dan bisa menambah wawasan keagamaan, wawasan keilmuan tentang agama kita, fikih agama kita. Billahi taufiq hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.